Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran OPTS di materi Spektrum Frekuensi Sistem Komunikasi Satelit. Baik, di sini alokasi frekuensi untuk sistem komunikasi satelit itu terbagi dua, ada uplink dan downlink. Di mana uplink itu adalah frekuensi dari stasiun bumi ke satelit sebesar 6 GHz dan frekuensi downlink itu dari satelit ke bumi sebesar 4 GHz. Nah, selanjutnya pita frekuensi satelit. Di sini ada 4 band frekuensi. Ada L-band, untuk uplinknya itu 1,6 sampai 1,625 GHz dan downlink adalah sekian. Nah, selanjutnya ini ada 4, ada L-band, ada C-band, ada Q-band, dan Ka-band. Ini adalah pita frekuensi untuk sistem komunikasi satelit. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, karakteristik dari L-band. Nah, yang pertama itu layanan telepon bergerak berbasis satelit dan radio satelit. Nah, jika kita menggunakan frekuensi L-band itu tahan terhadap cuaca, misalkan hujan deras atau badai. Nah, bandwidth yang digunakan juga kecil. Nah, salah satu contohnya satelit Garuda 1. Nah, selanjutnya karakteristik dari C-band. C-band itu digunakan untuk sistem komunikasi, untuk broadcast TV dan data. Selanjutnya, jika kita menggunakan antena dengan menggunakan frekuensi C-band, itu tahan terhadap cuaca buruk seperti hujan atau badai. Bandwidth-nya fleksibel dari kecil hingga besar. Salah satu contohnya itu layanan ATM. Jadi, antena yang ada di atas ATM itu menggunakan antena dengan frekuensi C-band. Selanjutnya Q-band. Q-band atau course under band itu digunakan dalam sistem komunikasi dan broadcast TV. Dia menggunakan antena yang kecil, jadi harganya lebih terjangkau. Rentan terhadap gangguan cuaca. Nah, ini kalau misalkan hujan deras, pasti ada gangguan terhadap penerimaan sinyalnya. Selanjutnya, bandwidth-nya besar. Contohnya TV satelit. Ini yang biasa. Dan insya Allah, jika kita kembali ke sekolah nantinya, pada saat keadaan kondusif, kita akan praktikum dengan menggunakan antena Q-band untuk TV satelit. Insya Allah, semoga kita segera bertemu. Amin. Nah, selanjutnya Ka-band. Ka-band itu singkatan dari Course Above Band. Digunakan pada sistem komunikasi, broadcast TV, sistem radar jarak dekat militer. Nah, ini rentan terhadap perubahan cuaca. Bandwidth-nya besar. Nah, salah satunya layanan internet satelit di Amerika dan Eropa. Nah, selanjutnya kita di sini di gambar ini adalah hubungan antara frekuensi dengan 4 karakteristik ini dia. Nah, cara bacanya itu, jika ini frekuensi, mulai dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Ibu bahas satu-satu ya. Pertama, jika frekuensinya tinggi, itu akurasi pointingnya juga besar atau akurat. Jadi kalau kita menggunakan frekuensi yang tinggi, akurasi pointing itu lebih tepat, lebih cepat, tepat, lebih akurat. Nah, kalau frekuensi rendah itu akurasi pointingnya rendah. Nah, selanjutnya ukuran antena. Jika kita menggunakan frekuensi tinggi, ukuran antenanya itu akan lebih kecil dibanding kita menggunakan frekuensi yang rendah. Ya, antenanya diameternya lebih besar. Nah, selanjutnya, pada frekuensi tinggi, redaman hujan itu sangat berpengaruh besar. Nah, pada frekuensi rendah, tidak rentan terhadap ada hujan, mau hujan deras atau hujan gerimis itu tidak rentan terhadap hujan. Jadi dia akan tetap stabil sinyalnya. Nah, selanjutnya, jika kita menggunakan frekuensi yang tinggi, kapasitas bandwidth-nya itu juga besar. Nah, kalau frekuensinya rendah, otomatis kapasitas bandwidth atau bandwidth-nya itu kecil. Itulah hubungan antara frekuensi besar, tinggi rendahnya frekuensi terhadap akurasi pointing, ukuran antena, redaman hujan, dan kapasitas atau bandwidth.
Nah, selanjutnya region komunikasi satelit berdasarkan ITU itu mengklasifikasi dunia menjadi 3 region. Nah, region pertama itu Afrika, negara-negara Arab, Eropa, dan Rusia. Region kedua itu Amerika Utara dan Selatan, dan region tiga itu Asia dan Oseania. Ini contohnya, dia dibagi menjadi 3. Jadi di bagian region pertama, yang ini dia, ini untuk negara Afrika, negara-negara Arab, Eropa, dan Rusia. Region kedua, Amerika Utara dan Selatan. Region ketiga itu Asia dan Oseania. Nah, itulah materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Disimak materinya baik-baik. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.